Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Pramudiawardana, NIM D200 2048 dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin. Eh, di sini saya akan mempresentasikan eh, karya ilmiah yang setelah saya buat dengan judul pengaruh suplementasi mineral vitamin kompleks terhadap konsumsi nutrien dalam pertambahan bobot badan kambing gembrong dalam langsung berbasis hijauan lokal. Langsung saja yang untuk pertama latar belakang. Pada latar belakang ini pada daerah beriklim tropis seperti Indonesia, ternak kambing yang hanya diberi makan rumput, lapangan dan konsentrasi saja sering mengalami defisiensi mineral. Di beberapa negara tropis juga ditemukan mineral yang defisien pada tanah khususnya ZN. Liang et al. Juga melaporkan bahwa penampilan pakan di Indonesia mengandung ZN dengan kadar rendah, yaitu kurang dari 60 ppm. Defisiensi salah satu mineral dan atau vitamin dapat menyebabkan komposisi nutrien pakan kurang seimbang sehingga berpengaruh terhadap tingkat konsumen pakan dan produktivitas ternak. Nah, defisiensi mineral khususnya ZN dapat mengakibatkan pertumbuhan terganggu. Eh, Pada Georgievsky et al. Tahun 1982 menyatakan bahwa fungsi ZN yang lain adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan substansi nutrien oleh tubuh. Dan suplementasi vitamin dan mineral dalam ransum telah terbukti meningkat produktivitas sapi Bali. Dan vitamin mineral dapat memacu produktivitas sintesis protein mikroba dan optimalisasi fungsi mikroba rumen pencernaan serat. Untuk selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah ini berdasarkan pada latar belakang masalah yang dikemukakan dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan, yaitu satu, pengaruh suplementasi mineral vitamin kompleks terhadap kambing gembrong. Dan yang kedua, cara apa saja yang digunakan untuk mendapatkan bobot yang lebih pada kambing gembrong. Dan tujuan dalam program kreativitas mahasiswa kewirausahaan ini adalah yang pertama untuk mengoptimalkan budidaya kambing gembrong dengan pemberian suplementasi mineral vitamin kompleks. Untuk yang kedua, mengetahui pengaruh pemberian suplementasi mineral vitamin kompleks terhadap konsumsi nutrien dan pertambahan bobot badan kambing gembrong dalam langsung berbasis hijauan lokal. Untuk manfaat kegiatannya, yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian tersebut diharapkan bisa memberikan pasukan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perikanan. Kedua, penelitian ini bisa menjadi ilmu baru atau pengetahuan baru bagi para pembaca yang ingin mengembangkan kambing gembrong. Ketiga, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian untuk pengembangan ilmu tentang pengembangan kambing gembrong. Yang keempat, hasil dari penelitian tersebut diharapkan digunakan sebagai sumber pembelajaran tentang pengembangan kambing gembrong. Dan untuk yang kedua, manfaat praktis itu yang pertama penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah dan masyarakat untuk pengembangan kambing gembrong. Yang kedua, penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca. Dan ketiga, penelitian ini bisa digunakan penelitian untuk menjadi bahan acuan jika ingin mengembangkan kambing gembrong. Dan untuk selanjutnya, landasan teori. Di landasan teori ini terdapat suplementasi. Suplementasi yaitu suatu yang ditambahkan guna melengkapi atau menggantikan zat gizi yang hilang atau zat gizi yang tidak tercukupi dalam makanan. Umumnya suplementasi ini berasal dari bahan alami tanpa ada tambahan zat kimia. Yang pertama itu ada jenis suplementasi. Jenis ini terdapat suplementasi zinc. Zinc suplemen adalah suplemen untuk mencegah atau mengatasi kekurangan defisiensi zinc atau seng. Selain itu, suplemen mineral ini juga digunakan dalam pengobatan diare akut. Yang kedua, suplementasi asam amino. Salah satu pelengkap nutrisi bukan berperan sebagai pengganti makanan. Ini berlaku juga untuk jenis suplemen lainnya jika mengandung protein kurang. Tubuh akan mengalami pertumbuhan yang terlambat sehingga mengakibatkan proses pembentukan sel otot kurang maksimal. Selanjutnya, manfaat suplementasi. Manfaatnya yaitu suplementasi dilakukan dengan tujuan sebagai perlengkapan zat gizi yang tidak tercukupi dari makanan yang telah dikonsumsi. Suplemen makanan yang diberikan pada proses suplementasi merupakan makanan pendamping, namun bukan ditujukan untuk mengganti makanan.
Ada juga jenis suplemen yang dibuat dengan formula, khususnya untuk pengobatan. Selanjutnya, mineral. Mineral adalah padatan senyawa kimia homogen non-organik yang memiliki bentuk teratur atau sistem kristal dan terbentuk secara alami. Istilah mineral termasuk tidak hanya bahan komposisi kimia tetapi juga struktur mineral. Mineral tersebut dalam komposisi unsur murni dan garam sederhana sampai silikat yang sangat kompleks dengan ribuan bentuk yang diketahui. Atau senyawa organik biasanya tidak termasuk. Ilmu yang mempelajari mineral disebut mineralogi. Selanjutnya, vitamin. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Nah, yang pertama, jenis vitamin. Terdapat 13 jenis vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh untuk dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Vitamin tersebut antara lain vitamin A, C, D, E, K, dan B. Tiamin, riboflavin, niacin, asam proteinat, biotin, vitamin B6, vitamin B12, dan folat. Walau memiliki peranan yang sangat penting, tubuh hanya dapat memproduksi vitamin D dan vitamin K dalam bentuk provitamin tidak aktif. Sumber berbagai vitamin ini dapat berasal dari makanan, seperti buah-buahan, sayuran, dan suplemen makanan. Selanjutnya, nutrien. Nutrien atau hara diperlukan oleh organisme untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Nutrien merupakan unsur atau senyawa kimia yang digunakan dalam metabolisme suatu organisme. Manfaat nutrien yaitu diperlukan oleh tubuh untuk berbagai keperluan seperti menghasilkan energi, mengganti jaringan rusak, memproduksi substansi tertentu, misalnya enzim, hormon, dan antibodi. Untuk selanjutnya, eh, kambing gembong. Apa sih kambing gembong? Kambing gembong itu adalah kambing yang terdapat di daerah kawasan timur Pulau Bali, terutama di Kabupaten Karangasem. Pertama kali melihat hewan ini seperti anjing berbulu panjang dan lebat, padahal kambing. Melihat badannya memang mirip kambing, tetapi bila melihat bulunya yang lebat mirip anjing. Ciri-ciri kambing gembong yaitu ciri-ciri khas dari kambing ini adalah berbulu panjang, panjang bulu sekitar 12 sampai 15 cm, bahkan rambut pada bagian kepala sampai menutup muka dan telinga. Rambut panjang terdapat pada kambing jantan, sedangkan kambing gembong betina berbulu pendek bersekitar 2 sampai 3 cm. Nah, selanjutnya ransum. Ransum merupakan gabungan dari beberapa bahan disusun sedemikian rupa dalam formulasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan ternak selama 1 hari dan tidak mengganggu kesehatan ternak. Manfaatnya ransum yaitu tujuannya agar pemberian ransum dapat memenuhi kebutuhan energi, protein, vitamin, mineral, dan nutrisi lain secara tepat, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi percepatan tercapainya tujuan budidaya, baik itu untuk mempercepat tumbuhan, perkembangbiakan maupun penggemukan. Untuk selanjutnya, hijauan lokal. Pakan hijauan adalah semua jenis bahan makanan yang berasal dari tanaman seperti rumput, leguminosa, dan limbah pertanian lainnya. Manfaatnya yaitu tersedia hijauan pakan adalah sangat penting dalam usaha peningkatan produksi peternakan, khususnya untuk peternak ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba. Oleh karena itu, perlu diperhatikan jumlah maupun kualitas pakan itu sendiri. Hal ini karena di samping untuk kebutuhan hidup pokok, pakan hijauan bagi ternak juga berfungsi untuk kebutuhan produksi ternak itu sendiri. Untuk selanjutnya, penelitian relevan. Penelitian relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Supriyo, Guntoro, dan Imadilodra yang berjudul Keragaman Reproduksi dan Produksi Kambing Gembong. Hasil penelitian ini menunjukkan keragaman reproduksi dan produksi pada kambing gembong. Bersamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang kambing gembrong. Perbedaannya adalah penelitian dahulu meneliti tentang reproduksi dan produksi pada kambing gembrong. Sedangkan penelitian saya meneliti pengaruh suplementasi mineral, vitamin kompleks terhadap konsumsi nutrien dan pertambahan bobot kambing gembrong dalam langsung berbasis hijauan lokal.
Kelebihan penelitian saya dengan penelitian dulu adalah dapat meningkatkan kualitas kambing gembong, terutama yaitu pada bobot yang menggunakan ransum berbasis hijauan lokal. Kerangka pikir. Untuk kerangka pikir merupakan dasar pemikiran yang membuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian perpustakaan yang akan dijadikan sebagai dasar dalam penelitian. Dalam kerangka berpikir, variabel-variabel penelitian dijelaskan dengan lebih mendalam dan relevan dengan permasalahan yang teliti. Dalam usaha peningkatan kualitas terhadap kambing gembong, perlu diadakan suatu usaha yang salah satunya adalah memberikan suplementasi mineral, vitamin kompleks terhadap konsumsi nutrien berbasis hijauan lokal agar dapat menambah bobot kambing gembong. Bisa dilihat di gambar kerangka pikir peningkatan kualitas. Yang pertama itu peningkatan kualitas kambing gembong, lanjut penambahan bobot kambing gembong, lalu penambahan konsumsi dan penambahan mineral fit kompleks. Untuk selanjutnya metode penelitian. Yang pertama tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini didasarkan di Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali, yang merupakan tempat konservasi kambing gembong bekerjasama dengan PTP Bali. Penelitian ini dilaksanakan selama 12 minggu dari tanggal 4 Maret sampai dengan 27 Mei 2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah yang kedua, jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian yang mempunyai sifat deskriptif lebih cenderung menggunakan analisis yang mengaji dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan ini adalah orang yang diajak wawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya. Strategi penelitian bersifat fleksibel, menggunakan aneka kombinasi dari teknik-teknik untuk mendapatkan data yang valid. Untuk metode penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didapatkan dengan cara data lapangan menggunakan teori yang sudah ada dan akan memberikan teori data tersebut. Pengumpulan data menggunakan metode triangulasi atau gabungan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Untuk validasi data, uji validasi data merupakan uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan untuk menyatakan ketepatan alat ukur dalam penelitian terhadap isi sebenarnya. Nah, uji validasi data dalam penelitian ini diuji melalui triangulasi teori yang memanfaatkan dua teori atau lebih untuk digabungkan atau dijadikan satu. Untuk diperlukan pengumpulan data dan analisis data yang lebih lengkap, dengan demikian akan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Untuk hasil penelitiannya yaitu hasil ini menunjukkan bahwa suplementasi mineral vitamin kompleks dan langsung berpengaruh tidak nyata P lebih besar dari 0,05 terhadap konsumsi bahan kering, protein kasar, lemak kasar, serat kasar, dan energi, tetapi nyata P kurang dari 0,05 pengaruhnya terhadap pertambahan bobot badan dan PCR. Suplementasi mineral vitamin kompleks dapat meningkatkan pertambahan bobot badan hingga 17,81% dari langsung kontrol. Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa suplementasi mineral vitamin kompleks dapat meningkatkan produksi protein mikrobah rumen serta pertambahan bobot badan. Mahardaya tahun 2005 menyatakan bahwa suplementasi mineral kompleks dalam langsung berbasis jerami padi dapat meningkatkan pertambahan bobot hidup sapi hingga 28%. Untuk pembahasannya, mineral Zn merupakan mineral mikro yang berfungsi sebagai aktivator enzim. Zn berfungsi mengaktifkan enzim-enzim mikroba dan meningkatkan produksi enzim-enzim pencernaan lainnya, sehingga proses pencernaan fermentasi meningkat dan menyebabkan asam propionat yang dihasilkan juga meningkat. Mineral Zn sangat penting untuk memproduksi enzim dehidrogenase, peptidase, dan fosfatase yang terlibat dalam proses metabolisme asam nukleat, sintesis protein, dan metabolisme karbohidrat. Zn diabsorpsi melalui permukaan mukosa jaringan rumen pada konsentrasi rendah, yaitu sekitar 5-10 mg per mililiter. Dan Zn menstimulir pertumbuhan ciliata rumen
dan suplementasi mineral Zn dalam bentuk zat asetat dalam langsung dapat meningkatkan aktivitas mikroba rumen, sintesis protein mikroba, pencernaan bahan kering langsung, dan pertambahan bobot hidup sapi. Feed Conservation Ratio atau FCR merupakan perbandingan antara konsumsi langsung dalam jangka waktu tertentu dengan pertambahan berat badan. Anglodi tahun 1994 menyatakan bahwa semakin rendah angka FCR, maka semakin tinggi tingkat efisiensi penggunaan racun. Pertama, Pertama, tahun 2006 juga menyatakan bahwa suplementasi 0,1 mineral vitamin kompleks dalam pakan komplit pada sapi Bali bakalan untuk menggabungkan retensi energi dan efisiensi pengolahan langsung feed conversion ratio atau FCR paling tinggi. Untuk yang pertama simpulannya untuk dari karya ilmiah ini berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa suplementasi mineral vitamin kompleks dalam langsung berbasis hijauan lokal dapat meningkatkan pertambahan bobot badan kambing gembong. Dan untuk sarannya, untuk mengetahui pengaruh suplementasi mineral vitamin kompleks terhadap konsumsi nitrogen dan pertambahan bobot badan kambing gembong dalam langsung berbasis hijauan lokal, perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Dan upaya dalam menyelamatkan sumber daya genetik yang masuk kategori terancam perlu dilakukan lebih intensif dan melibatkan berbagai pihak. Sekian presentasi dari saya tentang karya ilmiah untuk tugas bahasa Indonesia. Bila ada salah kata atau tutur kata yang kurang benar, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.